Setelah terjadi perdebatan, mereka segera mengadu kesaktian melaksanakan pertempuran di antara keduanya yang terjadi selama 40 hari 40 malam hingga Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina sayyidul anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah ibni Abdul Muttalib wa ibni Hashim. Sahabat Z Channel rahimakumullah, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Z Channel, channel yang membawakan kisah-kisah luar biasa Islam. Pada episode kali ini kita akan membawakan sebuah kisah pertempuran Syekh Subakir dengan jin selama 40 hari. Tak banyak yang mengenal Syekh Subakir, namun ia memiliki kisah yang sangat luar biasa saat bertarung 40 hari 40 malam melawan Raja Jin Sabdo Palon. Syekh Subakir dikenal sebagai ulama atau wali Songo periode pertama, dikirim khalifah dari Kesultanan Turki Utsmani atau Sultan Muhammad I untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Nusantara. Syekh Subakir konon merupakan seorang ulama besar yang telah menumbal tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus saat awal penyebaran agama Islam di Nusantara. Kisahnya dimulai saat Sultan Muhammad I bermimpi mendapat wangsit untuk menyebarkan dakwah Islam ke tanah Jawa. Adapun mubalik yang berangkat diharuskan berjumlah 9 orang. Jika ada yang pulang atau wafat akan digantikan oleh ulama lain asal tetap berjumlah 9, sehingga dikumpulkanlah beberapa ulama terkemuka dari seluruh dunia. Waktu itu para ulama dikumpulkan mempunyai keahlian masing-masing. Ada yang ahli tata negara, ada yang ahli berdakwah, pengobatan atau ruqyah dan lain-lain. Lalu dikirimlah beberapa ulama ke Nusantara atau tanah Jawa. Namun sudah beberapa kali utusan dari Kesultanan Turki Utsmani yang datang ke tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Namun pada umumnya mengalami kegagalan, dan penyebabnya adalah masyarakat Jawa saat itu sangat memegang teguh kepercayaannya, sehingga para ulama yang dikirim mendapatkan suatu halangan. Meskipun Islam berkembang, tetapi ajaran agamanya hanya dalam lingkungan yang kecil, tidak bisa berkembang secara luas. Selain itu, Pulau Jawa saat itu masih merupakan hutan belantara yang sangat angker, dipenuhi oleh makhluk halus dan jin jahat. Lalu diutuslah Syekh Subakir, ulama asal Persia yang ahli dalam meruqyah ekologi, meteorologi, dan geofisika ke tanah Jawa. Ia diutus secara khusus menangani masalah gaib dan spiritual yang dinilai telah menjadi penghalang diterimanya Islam oleh masyarakat Jawa ketika itu. Berdasarkan babat tanah Jawa, setelah sampai ke Nusantara, Syekh Subakir dapat menerawang makhluk halus. Ia membuat dia mengetahui penyebab utama kegagalan para ulama pendahulu dalam menyebarkan agama Islam. Hal tersebut karena dihalangi oleh para jin dan dedemit penunggu tanah Jawa. Para jin dan lelembut tersebut bisa berubah wujud menjadi ombak yang besar yang mampu menenggelamkan kapal beserta penumpangnya. Jin juga bisa menjadi angin puting beliung yang mampu memporak-porandakan apa saja yang berada di depannya. Selain itu, para jin kafir dan bangsa dedemit itu juga bisa merubah wujud menjadi hewan buas yang mencelakakan para ulama terdahulu. Untuk mengatasi hal tersebut, konon Syekh Subakir membawa batu hitam dari Arab yang telah diraja. Lalu batu dengan nama Rajpagi Kala cakra tersebut dipasang di tengah-tengah tanah Jawa, yaitu di puncak Gunung Tidar Magelang. Karena Gunung Tidar dipercaya sebagai titik sentral tanah Jawa, alam yang tadinya cerah dan sejuk, matahari bersinar terang damai dengan kicau burung tiba-tiba berubah drastis selama 3 hari 3 malam. Cuaca mendung,
angin bergerak cepat, kilat menyambar menimbulkan hujan api, gunung-gunung bergemuruh tiada henti, setan siluman lari menyelamatkan diri, jin perih banaspati jalangkung semua hanyut dalam air karena tak kuat menahan panasnya pancaran dari batu hitam yang dibawa oleh Syekh Subakir. Makhluk halus yang masih hidup pun mengungsi ke lautan. Sebagian jin yang lain ada yang mati karena hawa panas dari tumbal yang dipasang oleh Syekh Subakir. Melihat hal tersebut, Raja Jin Sabdopalon yang telah berusia 9.000 tahun bersemayam di puncak Gunung Tidar pun terusik. Ia keluar mencari penyebab timbulnya hawa panas bagi bangsa jin dan lelembut. Kemudian Sabdopalon pun berhadapan dengan Syekh Subakir dan menanyakan maksud pemasangan batu hitam tersebut. Syekh Subakir pun menyatakan maksud dia menancapkan batu hitam itu untuk mengusir bangsa jin dan lelembut yang mengganggu upaya penyebaran ajaran Islam di tanah Jawa. Setelah terjadi perdebatan, mereka segera mengadu kesaktian melaksanakan pertempuran di antara keduanya yang terjadi selama 40 hari 40 malam, hingga Sabdopalon yang juga dikenal sebagai Ki Semar Badranaya, sang dayang tanah Jawa ini merasa kewalahan dan menawarkan perundingan. Kemudian Sabdopalon pun mensyaratkan beberapa poin dalam upaya penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Kesepakatannya antara lain adalah Sabdopalon memberi kesempatan kepada Syekh Subakir beserta para ulama untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa, tetapi tidak boleh dengan cara memaksa. Kemudian Sabdopalon juga memberi kesempatan kepada orang Islam untuk berkuasa di tanah Jawa, yakni berupa raja-raja Islam. Sabdopalon pun menyatakan untuk para raja Islam itu untuk berkuasa, namun jangan sampai meninggalkan adat istiadat dan budaya Jawa. Silahkan kembangkan ajaran agama Islam sesuai dengan kitab yang diakuinya, tetapi biarlah adat dan budaya berkembang sedemikian rupa. Kemudian Syekh Subakir pun setuju. Selain di puncak Gunung Tidar, Syekh Subakir juga membersihkan beberapa tempat yang dinyatakan angker di tanah Jawa yang dikuasai oleh para jin dan makhluk halus lainnya. Dan di dalam versi lain diceritakan untuk membersihkan wilayah Gunung Tidar dari bangsa jin, Syekh Subakir juga membawa senjata pusaka berupa tombak Kiai Panjang. Lalu tombak pusaka tersebut ditancapkan tepat di puncak Tidar sebagai penolak bala. Dan benar, tombak sakti itu menciptakan hawa panas yang bukan main bagi para bangsa jin yang terdiam di Gunung Tidar tersebut. Mereka pun lari tunggang langgang meninggalkan Gunung Tidar. Sebagian pengikut Sabdopalon dari bangsa jin melarikan diri ke daerah timur. Konon hingga sekarang menempati daerah Gunung Merapi yang masih dipercaya sebagian masyarakat sebagai wilayah yang angker. Bahkan sebagian lagi anak buah Sabdopalon ada yang melarikan diri ke Alas Roban dan Gunung Serandil. Tombak itu dijaga oleh masyarakat dan ditempatkan di puncak Tidar dengan nama makam tombak Kiai Panjang. Dengan adanya tombak sakti tersebut, maka amanlah Gunung Tidar dari kekuasaan para jin dan makhluk halus. Karena keberhasilan menumbal tanah Jawa, lalu penyebaran agama Islam oleh Wali Songo periode pertama menjadi lanjut. Nama Syekh Subakir lalu menjadi sangat terkenal dan dikagumi di kalangan para pendekar penganut ilmu gaib dan kanuragan, bangsawan, serta masyarakat di tanah Jawa kala itu. Demikianlah kisah pertempuran Syekh Subakir melawan Raja Jin Sabdopalon selama 40 hari 40 malam. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran serta keteladanan dari kisah tersebut. Akhirul kalam, walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.